Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, salam bertemu kembali dengan ya di bab 4 pertemuan pertama ini. Ya, kita lanjut saja tentang saling menasehati dalam Islam. Oke, anak sekalian, bagaimana konsepnya? Ya, yang pertama adalah disebut dengan cara melaksanakan khutbah. Ya, salah satu bentuk daripada saling menasehati. Yang pertama adalah khutbah, yakni berasal dari kata khotobah, yang artinya memberikan nasihat. Ya, dalam kegiatan ibadah seperti biasanya dilaksanakan pada sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, wukuf, dan pada acara rukun nikah. Menurut istilahnya, khutbah berarti memberikan ceramah kepada sejumlah jemaah dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan daripada ibadah tersebut. Kemudian anak sekalian, ya, yang kedua, untuk rukun khutbah itu harus memenuhi 5 paling tidak. Yang pertama adalah harus ada kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ya, assalatu wassalam. Nah, kemudian ada salawat. Yang kedua wasiat, usikum wa iyya bittaqwallah. Itu wasiat. Dan yang keempat ada kalimat takwa. Artinya menyampaikan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui ya kalimat atau isi daripada khutbah tadi. Lalu yang kelima adalah mesti ada doa ya, dalam setiap khutbah. Jadi 5 bagian ini adalah sesuatu yang tidak boleh tertinggal dalam khutbah. Ketika salah satunya tertinggal, maka khutbah tersebut tidak sah. Kemudian anak sekalian, yang kedua adalah konsep daripada saling menasihat ini dalam bentuk tablik. Ya, tablik artinya adalah berasal dari kata balagha yang artinya adalah menyampaikan dengan lisan. Ya, menurut istilah ya adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala baik secara lisan kepada ya satu orang ataupun lebih yang kemudian untuk diketahui isi daripada ajaran dan kemudian diamalkan oleh orang yang mendengarkan tablik dan juga tentu yang menyampaikan tablik tadi. Kemudian anak sekalian, secara singkatnya kita memahami bahwa orang yang menyampaikan tablik itu biasa disebut dengan muballigh. Ketika dia seorang laki-laki yang menyampaikan tablik. Kemudian ada yang disebut dengan muballighah. Ini adalah ketika seorang perempuan yang menyampaikan tablik kepada jamaahnya. Ya. Contoh kegiatan tablik ini misalnya bisa sering kita lihat misalnya adanya tablik akbar. Ya, mungkin oleh tokoh-tokoh agama atau para muballigh, baik itu yang senior ataupun mungkin barangkali yang hanya bisa mengumpulkan beberapa orang saja. Kemudian anak sekalian, yang ketiga adalah disebut dengan dakwah. Ya, dakwah ini adalah berasal dari kata dakwatan yang artinya memanggil, menyeru, mengajak pada kebaikan secara lisan dan perbuatan. Nah, jadi ini bedanya tadi antara dakwah dengan tablik. Ya, kalau dakwah ini cenderung kepada 2 konsep, yakni meliputi perbuatan dan ucapan. Nah, jadi ini yang perlu dilihat lagi. Ya, kemudian dalam konsepnya dakwah ini dibagi kepada 2. Ada yang disebut dengan dakwah bil lisan atau dakwah dengan ucapan. Ada yang kedua disebut dengan dakwah bil hal atau dakwah dengan cara action ataupun perbuatan langsung. Ya. Kemudian sekalian, orang-orang yang menyampaikan dakwah
Ya, untuk laki-laki disebutlah dia dengan sebutan dai, untuk perempuan yang menyampaikan dakwah disebutlah ia dengan daiyah. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini saja dulu pertemuan kita pada bab 4 pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita tentang bagaimana pentingnya saling menasihati di antara kita, meliputi 3 tadi, ya. Saling menasihati, mengingatkan melalui khutbah, melalui dakwah, melalui tabligh. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa bisa untuk saling mengingatkan di antara kita. Jangan lupa anak-anak sekalian, ya, ingat sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Barangkali demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.